mamahna. Siap, datang. Samberkan. Siap. Tadi hapura tuh mana-mana. Suasana haru menyelimuti markas Resimen Armed 1 Stira Yuda Purwakarta saat 39 pelajar SMP mengakhiri masa pelatihan pendidikan militer atau pendidikan berkarakter bela negara selama 14 hari. Minggu, 18 Mei 2025. Tangis pecah saat mereka satu persatu memeluk erat orang tua yang menjemput, bahkan tak sedikit yang bersimpuh mencium kaki ayah dan ibu, simbol ketulusan maaf dan kebangkitan tekad. Di bawah terik matahari, barisan pelajar berseragam loreng berdiri tegak mengikuti upacara penutupan yang digelar secara militer. Upacara itu dihadiri Bupati Purwakarta Saapul Bahri bin Zain dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun sorotan utama justru tertuju pada perubahan raut wajah para pelajar, yang 2 pekan lalu masuk dengan kepala tertunduk, kini menatap tegap penuh percaya diri. Siapapun yang ingin memperjuangkan agar hak-hak anak Indonesia tidak terlanggar, mari turun ke jalan. Anak-anak tidak boleh pakai motor, mari masuk ke setiap rumah. Anak-anak tidak boleh main game online. Mari lihat makan mereka. Anak-anak tidak boleh makan makanan atau minuman yang bukan hak mereka. Itu cara menghargai anak. Siap? Nah, kamu yang pangletikna, ceritakan pengalaman di sini. Kamu nakal apa sebelum masuk ke sini? Hari ini kamu sudah sadar atau tidak? Siap, sadar. Ngomong siapa? Siap. Make mie. Siap. Oh, so. Nama siapa? Siap. Nama Muhammad Al-Bara, asal sekolah SMP 4 Tarangdan. Terus, baheula bangor naon? Siap, tawuran. Tawuran lawan siapa? Siap, SMP 3 Purwakarta, MTS 3 Purwakarta. Kamu musuhnya siapa waktu itu? Siap, MTS MTS mana? 3 Purwakarta. Waduh, kalau tawuran kamu bawa apa? Siap, tidak bawa apa-apa. Yang lain bawa apa? Siap, bawa Bawa apa? senjata tajam. Apa? Siap, Apa jenisnya? siap celurit. Celurit. Siap, Terus, pernah ada yang teman kamu terluka nggak? siap, belum. Lawannya? Lawannya pernah ada yang terluka nggak lawannya? Siap, tidak pernah. Yang babak belur dibawa ke rumah sakit siapa? Siap, tidak tahu. Tidak tahu. Kamu pernah kepukul nggak? Siap, belum. Pernah dipukul nggak? Siap, pernah. Sakit. Siap, sakit. Sama siapa kamu dipukulin? Musuh. Musuhnya siapa? Siap, tidak tahu. Nggak tahu. Nah, sekarang mau balik sekolah lagi nggak? Siap, mau. Sekolahnya di mana? SMP 4 Tarangdan, Kelas berapa? kelas 8. Mau sekolah lagi nggak? Siap, mau. Mau naik kelas nggak? Siap, mau. Mau tawuran lagi nggak? Siap, tidak. Benar. Siap, benar. 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 Nanti pulang dari sini merasa punya backingan tentara. Siap, tidak. Oh, nanti kamu tawuran. Hei Sanawiyah, nih backingannya Armet. Siap, tidak. Kacau kamu. Siap. Benar nggak nih? Siap. Sumpah. Siap, sumpah. Angkat tangannya. Aku bersumpah Aku bersumpah demi Allah demi Allah tidak akan tawuran lagi. tidak akan pernah tawuran lagi. Benar. Benar. Kalau saya tawuran lagi, Kalau saya tawuran lagi, kutuklah saya. kutuklah saya. Apa yang kamu membuat kamu senang di sini? Kamu senang di sini apa senangnya? Siap, makan. Apalagi senangnya di sini? Siap. Olahraga. Olahraga, main bola suka. Suka. Apalagi? Makan sate nggak di sini? Siap, makan. Daging ayam makan nggak? Siap, makan. Minum susu? Siap, minum. Telur? Siap. Tidur nyenyak nggak? Siap, nyenyak. Punya temen nggak? Siap, punya banyak. Bahagia nggak? Siap, bahagia. Oke, kalau bahagia kamu nggak pulang. Oke, nah kemudian apa yang kamu sedih di sini? Siap, kangen orang tua. Mana orang tuanya? Siap, itu. Ya, kenapa ibu nggak bisa didik anaknya? Kan sebenarnya yang mendidik anak tuh hak ibu dan bapaknya, nggak usah tentara. Kenapa ibu serahin ke kita? Nggak sanggup? Nggak ibu bicara biar nggak. Ini saya kasihin. Ini ibunya, sok ngomong. Ini kan benerin ibunya. Oke. Yang berhak mendidik di rumah itu adalah ibu dan ayahnya, bukan tentara.
pertama sebenarnya belum berakhir. Mereka kan sudah 18 hari ya. 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan ya. 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Tetapi yang paling penting adalah coba dari mulai sekarang para kepala desa, ketua RT, RW-nya tegas di lingkungannya. Karena kan anak-anak ini hari ini kan mendapat neraka baik di rumah maupun di jalan maupun di sekolah. Kan nerakanya apa? Sistem yang tersedia hari ini memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah kriminal. Nah ini kan untuk itu saya minta pada para guru, orang tua, semuanya mulai fokus bina anak-anak kita, bersikap tegas pada mereka manakala ada langkah-langkah, ada tindakan yang sudah menuju ke arah tindakan kriminal. Tanggapannya soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya? Saya tidak akan, gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar. Ya kalau saya sih terserah para kepala daerah. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodik. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak. Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab Bupati Wali Kota, SD tanggung jawab Bupati Wali Kota. Silahkan ambil peran, jangan sampai misalnya kayak gini deh, di Kerawang itu di Cikampek itu rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke Wali Kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam. Nah ini kan gak bisa lagi kita hari ini nunggu kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Selesai. Bangga buat anak sendiri karena sebenarnya dia anak yang baik, tapi ada soalnya karena dia kebawa arus teman-temannya dan saya akan introspeksi pada diri saya sendiri sebagai orang tua. Ikuti
pelatihan ini bagaimana dari pemeriksaan terakhir dari psikolog? Saya Fiskalia dari Fakultas Psikologi Dinas Sosial P3A bidang perlindungan perempuan dan anak telah melakukan pendampingan psikologis dari hari pertama sampai dengan hari ini hari ke-18. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kondisi mereka adalah yang pertama adalah semangat untuk perubahan ke depannya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua juga rasa sukacita ya, ingin bertemu dengan keluarganya, kemudian juga ingin berbuat baik terhadap keluarga dan lingkungannya. Kemudian juga mereka ingin penguatan karakter ini tidak hanya di sini saja, tapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga mereka ingin menebarkan kebaikan-kebaikan untuk bisa sama-sama mempunyai lingkungan-lingkungan yang sehat dan nyaman. Bu, kekhawatiran orang-orang setelah anak-anak keluar dari sini ada traumatis dan lain-lain, apa itu akan terjadi atau gimana, Bu? Kalau untuk traumatis bisa saja itu akan terjadi traumatis dengan stigma-stigma dari masyarakat gitu ya. Namun kita tetap melakukan pendampingan psikologis sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi artinya nanti dari kami tim Dinas Sosial P3A akan melakukan evaluasi, kemudian monitoring home visit baik ke rumah ataupun ke sekolah, dan juga kita tetap melakukan konseling dan psikoterapi. Nah, di psikoterapi ini kenapa kita diperlukan? Karena untuk memulihkan trauma-trauma mereka terhadap perilaku dari orang tuanya. Berarti agar tidak trauma didampingi gitu ya? Iya, betul. Setelah ini. Iya. Jadi kita juga bekerja sama dengan guru BK di Dinas Pendidikan yang akan berkontribusi sama-sama bekerja keras untuk sama-sama mendampingi psikisnya ini secara mental, secara jasmani, rohani akan terus bisa berbuat kebaikan untuk lingkungan. Bu, kalau sepertinya kondisi keluarganya yang belum berubah seperti kayak broken home kayak gitu, akan merubah kondisi seperti kembali Bu? Kita juga sudah melakukan pembinaan kepada orang tua ya, edukasi maupun juga psikoterapi kepada orang tua ini mengenai bagaimana pola asuh di rumah yang akan mereka jalankan selama setiap harinya gitu. Jadi kita juga tetap melakukan komunikasi sama orang tua, pemantauan, evaluasi, dan itu terus kita lakukan untuk supaya anak ini tidak terpengaruh lagi terhadap lingkungan luar. Jadi orang tua juga di edukasi ya? Iya, betul. Siap, oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.